Saben malam Jumat ahli kubur bali nang omah kanggo njaluk donga wacan Quran najan sakimah lamun ora dikirimi banjur balik brebes mini balik nang kuburan mangku tangan tetangisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi fa'anfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin amma ba'du. Bapak-bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk selanjutnya setelah kita membahas dari muraqabah yang jumlahnya 20, yakni 20 muraqabah satu persatu, alhamdulillah telah selesai kita bahas dan kita kaji bersama. Untuk selanjutnya di sini ada sebuah muhimmah ataupun catatan di mana tentang muraqabah. Beberapa minggu yang lalu dijelaskan bahwa jalan untuk menuju kepada Allah, ya, jalan yang mudah untuk menuju kepada Allah itu ada 3 bagian, ada 3 cara, ada 3 kaifiyah. Yang pertama kemarin diterangkan bahwa melalui zikir khafi, ya, zikir khafi, zikir yang samar, zikir yang samar yang tidak dijelaskan atau tidak dijaharkan atau tidak dikeluarkan suaranya, itu zikir khafi. Kemudian yang kedua melalui cara muraqabah, ya, muraqabah yang muraqabahnya itu dibagi 20 bagian. Kemudian yang ketiga adalah khidmah kepada seorang guru, ya. Kalau kita pengen cepat usul ilallah, kalau kita pengen ketemu Allah, maka harus kita lalui dengan 3 metode atau 3 hal. Yang pertama melalui zikir khafi, dan yang kedua melalui muraqabah, dan yang ketiga adalah melalui selalu khidmah dengan seorang guru, ya. Di antara khidmah terhadap seorang guru, minimal kita harus selalu robito, ya. Robito itu kalau di dalam tuntunan tarekat itu sudah dijelaskan semua. Namun hal ini ada suatu hal yang penting, yaitu amalan-amalan yang kita jelaskan satu persatu di depan tadi, itu tidak bisa semata-mata hanya kita kaji-kaji sendiri, kita jalankan sendiri, atau kita laksanakan sendiri. Itu tidak bisa, ya, tanpa adanya petunjuk daripada seorang guru, ya. Jadi tidak bisa ngawur
Mentang-mentang kita dengar oh ada zikir ini, zikir itu, ya, amalan ini, amalan itu, terutama di dalam mewiridkan atau menzikirkan yang dinamakan nafi isbat atau kalimat tauhid yang bunyinya la ilaha illallah. Dan zikir ismu zat di dalam Naqsabandiyahnya itu dengan secara sirri atau secara khafi, ya. Dari kedua zikir atau kedua amalan tersebut tidak bisa semata-mata langsung kita amalkan sendiri, kita lakukan sendiri, kita praktekkan sendiri tanpa petunjuk daripada seorang guru atau bahasanya itu dibaiat atau diijazahkan oleh seorang guru. Maka ini suatu hal yang penting, ya. Suatu hal yang penting di dalam catatan ini adalah semua amalan dalam thariqah, mulai dari amalan dzikir nafi isbat, ya, dan amalan dzikir ismu dzat dan juga muraqabah, ya. Kemudian amalan-amalan yang lain yang menyangkut dengan adanya amalan thariqah itu harus melalui izin dari seorang guru atau syekh atau guru mursyid, ya, yang mampu membaiat dan membimbingnya. Nah, ini loh Pak, ini termasuk suatu hal yang penting. Jadi tidak hanya sekedar kita dengar terus kemudian kita amalkan, tidak bisa seperti itu. Harus dari amalan-amalan di dalam thariqat itu harus sesuai dengan petunjuk-petunjuk daripada seorang guru mursyid atau para masyayikh kita, ya. Mentang-mentang di situ ada petunjuknya, di situ ada tulisannya, terus bisa kita baca, terus kita jalankan, tak bisa, karena amalan-amalan yang berkaitan dengan thariqah itu amalan-amalan yang berkaitan dengan hati. Nah, maka bisa kita jalankan, bisa kita amalkan kalau sudah mendapatkan izin atau sudah mendapatkan pembaiatan atau ijazah daripada seorang guru mursyid yang mereka tahu tentang cara mengotak-ngatik hati. Gitu. Karena isi hati itu kadang-kalanya tidak bisa dituliskan, Pak. Ya, ungkapan hati itu kadang-kalanya tidak bisa dituliskan, tidak bisa diukir. Ya, karena mereka akan memunculkan sebuah rasa, yang namanya rasa itu tidak bisa ditulis. Ya. Hanya implementasi daripada rasa yang bisa ditulis. Ini rasanya manis, ya kan? Terus dengan tulisan MANIS, ini rasanya pahit, PAHIT. Tidak seperti itu. Tapi rasa yang ada dalam diri manusia itu tidak bisa diungkapkan, tidak bisa ditulis. Maka yang berkaitan dengan tuntunan-tuntunan thariqah, yang berkaitan dengan ajaran-ajaran ataupun amalan-amalan yang ada di dalam thariqah itu harus mendapatkan izin ataupun SK ataupun pembaiatan ataupun ijazah daripada seorang guru mursyid. Maka di dalam kajian ini adalah identik dengan satu hadis malam yakuni syaihu fa syaihuhu syaiton. Barang siapa yang belajar agama terutama yang berkaitan dengan tauhid, terutama yang berkaitan dengan thariqah tanpa adanya guru, maka secara otomatis mereka itu gurunya adalah setan. Ini Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini suatu hal yang penting, ya, itu suatu hal yang penting. Kemudian yang kedua, ketika seseorang guru mursyid atau masyayikh dengan pertimbangan khusus dan serasi dengan pandangan basirohnya, ya, kemudian mengangkat seorang murid untuk menjadi badal atau menjadi khalifah, ya, biasanya seorang guru itu mengenakan terhadap murid tersebut sebuah khirqah atau
biasanya itu dikasih kopiah ataupun dikasih songkok ataupun dikasih sajadah atau dikasih sorban atau biasanya kadang dikasih tasbih. Ini biasanya seorang guru mursyid ketika membaiat salah satu muridnya untuk menjadi badal, untuk menjadi penggantinya atau pembantunya atau menjadi khalifah, baik itu khalifah sughra maupun khalifah kubra, itu biasanya seorang guru mursyid akan memberikan bahasa itu cenderamata atau memberikan kenang-kenangan kepada muridnya tersebut, entah dikasih tasbih untuk wiridan, entah dikasih songko ataupun kopiah supaya dipakai ketika wirid, atau dikasih sorban ketika dipakai juga ketika zikir, atau dikasih sajadah supaya dipakai ketika seorang khalifah tersebut melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dengan suatu tujuan daripada guru mursyid itu agar memudahkan seorang khalifah untuk robito, untuk robito, biar ada sebuah ikatan batin yang tanpa istilahnya tanpa hijab, tanpa dinding, tanpa penghalang antara seorang guru mursyid dengan seorang khalifah. Maka yang duduk di majelis ini ada di antara yang sudah baiat ya kemarin waktu di di Jawa, ya kan? Itu cara untuk menyambungkan itu dari lutut ke lutut. Jadi duduk bareng, ya kan, disambung dari lututnya si A, sebelah kiri nempel dengan lututnya guru mursyid. Kemudian lututnya si A tersebut yang sebelah kanan itu nempel ke lutut orang lainnya, ya. Orang jamaah lainnya. Itu bersambung sampai akhirnya bertemu dengan lututnya guru mursyid yang bagian kiri. Itu ada sebuah cara yang semacam itu untuk menyambungkan supaya bisa mutawatir, bisa menyambung, bisa musalsal, dan musalsalnya tersebut diteruskan sampai kepada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini semua juga ada dasarnya, ada kaidahnya, ya. Ada dasarnya, ada kaidahnya, ada dalilnya. Ya, bagaimana ulama terdahulu atau masyayikh kita yang terdahulu. Karena itu, Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari satu persatu muraqabah yang saya jelaskan dan yang saya sampaikan kepada Bapak-bapak beberapa bulan yang lalu. Ini tujuan kami untuk memancing bapak-bapak yang sampai saat ini belum menjalankan atau belum mengamalkan sebuah amalan-amalan thariqah, agar kiranya nanti ketika bapak-bapak sudah terpancing dan melirik dengan adanya kajian-kajian ataupun amalan-amalan thariqah, ya, akhirnya berusaha untuk bisa baiat, untuk minta diiskakan atau minta diijazahkan oleh seorang guru mursyid, sehingga nantinya kalau sudah baiat sangat mudah kita mempelajarinya, sangat mudah kita mengamalkannya, karena sedikit banyak sudah pernah kita kaji. Walaupun toh penjabaran ataupun keterangan tentang muraqabah itu dengan tidak secara sedetail mungkin, karena kita tahu bahwa yang kami hadapin ini bukan semuanya santri-santri thariqah atau bukan semuanya jamaah ikut baiat dengan thariqah kita, ya. Nah, nanti akan dijelaskan secara detail, ya, oleh seorang guru mursyid tentang adanya muraqabah. Itu hanya disampaikan kepada muridnya yang sudah pernah baiat, ya, yang sudah pernah dieskakan, yang sudah pernah diberikan tugas untuk menjalankan thariqahnya. Karena agar mereka-mereka yang belum baiat atau mereka-mereka yang belum minta SK dari guru mursyid itu tidak tersesat dengan keterangan-keterangan yang diterangkan oleh khalifahnya ataupun guru-gurunya. Maka ini ada sebuah pembedaan tersendiri, dibeda-bedakan. Kalau yang sudah baiat, kalau yang sudah masuk di dalam ranahnya thariqah, maka kadang seorang guru mursyid akan gamblang menjelaskan tentang
muraqabah tersebut. Akan tetapi kalau yang belum ikut thariqah hanya disampaikan dengan garis besarnya saja, ya. Kalau Robito itu demikian, caranya demikian, hanya itu saja. Tapi nanti kalau sudah kita baiat, Pak, maka akan dinilai, akan diponton oleh guru mursyid apakah sudah masuk di dalam hatinya atau belum. Karena ini berkaitan dengan hati, berkaitan dengan rasa, maka yang mengetahui seluk-beluk tentang hati dan mengetahui seluk-beluk tentang rasa adalah guru yang menguasai tentang hati dan rasa, agar kita sebagai seorang murid tidak tersesat. Nah, ini Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tujuannya kita mengkaji dengan adanya kajian-kajian thariqah, ya. Bukan semata-mata kok ini Pak Ustadz, thariqah itu kan harusnya dikaji secara intens, ya, tanpa diketahui oleh orang banyak. Hanya orang-orang tertentu saja yang umurnya sudah tua, yang muda-muda nggak boleh. Tidak seperti itu sebetulnya, Pak. Ya, karena dalam kajian thariqah itu semua bisa disampaikan secara vulgar, ya, bisa disampaikan secara vulgar oleh seorang guru, terkecuali hal-hal yang berkaitan dengan isi hati seseorang. Tentang amalan-amalan ataupun dzikir-dzikir di dalam hati seseorang, itu yang betul-betul butuh dituntun oleh seorang guru mursyid dan butuh dilihat langsung dengan mata hati daripada seorang guru mursyid. Apakah kita sudah betul-betul bisa menancapkan dzikir-dzikir tersebut di dalam latifah-latifah kita, baik latifatul qalbi, latifatul ruhi, latifatul siri, latifatul khofi, latifatul akhfa, latifatul nafas, latifatul qalab ataupun latifatul qalib, apakah sudah manggon, udah nancap apa belum? Itu semua yang mengetahui adalah guru mursyid. Karena itu Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita salah faham, jangan sampai kita salah mengartikan sehingga sengaja selama ini saya bahas tentang adanya kolbun, tentang adanya nafsu, tentang adanya muraqabah. Ini tujuannya untuk kita semua supaya tertarik dengan adanya kajian-kajian thariqah. Karena akhir-akhir zaman itu sudah nantinya sudah jarang di antara umat itu yang mau masuk ke dalam ranah thariqah. Seolah-olah kalau sudah thariqah itu macam sudah kajian-kajian tinggi, sehingga yang mengkaji harus orang-orang yang ilmunya tinggi, yang derajatnya tinggi. Karena itu opini ini sering terjadi di masyarakat, sehingga banyak di antara umat yang sudah tidak mau melirik lagi tentang adanya thariqah. Padahal mau tidak mau kita sebagai umat, ya, kalau kita mengikuti petunjuk Kanjeng Nabi, kita jangan hanya sekedar membahas tentang syariat saja, tapi kita harus mengkaji tentang hakikat. Dan juga jangan hanya sekedar ngaji hakikat saja tapi tidak menjalankan syariat, kan itu. Banyak hadis yang saya sampaikan di awal-awal dulu, sehingga kalau kita hanya belajar syariat tanpa belajar hakikat, maka akan fasik. Tapi kalau kita belajar hakikat saja tanpa menjalankan syariat, maka kita akan zindik. Maka yang seharusnya kita belajari adalah ya belajar syariat juga belajar hakikat. Itulah yang hak Allah, hak menurut Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya dan ada barokahnya, dan mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya, sehingga ini akan mampu mendorong untuk hati kita akan terbuka segala kotoran-kotoran yang ada di dalam hati kita, sehingga akan mampu menghantarkan diri kita untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan ucapan ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.